mau diiring sama si Jejer apa? Gue tanya sama lu. Apa yang mau diiring sama dia? Gue tanya sama lu. Apa? Rumah kayak gua, mobil kayak gua, semua kayak gue. Apa yang mau diiring sama dia? Halo sahabat Leslar, jumpa lagi bersama kami channel YouTube Indohot 23 yang akan menyajikan seputar informasi selebriti, hiburan terbaru tanah air. Namun sebelum lanjut ke videonya, mari bangun channel ini agar terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya. Seperti tak sadar atas kehidupan masa lalunya, yang sudah kawin cerai sebanyak 3 kali, DP mendapat tamparan keras dari ucapan Nikita Mirzani. Gajinya tahu ya, tapi temen gue pernah bilang sih dia maskapai Garuda gajinya sekitar 70 sampai 80 juta paling besar kayaknya. Kalau pilot Indonesia enggak, internasional baru. Oh iya, tapi gaji pilot kalau gaji pilot maskapai luar negeri baru gede, kayak Qatar gitu, Emirates, SQ. Kalau Indonesia kayaknya under 100 deh per bulan ya, per bulan 100 sampai 150. Temenku tuh dia junior, masih muda dia, nggak tahu deh, dia bilang sih 70-80, masih muda banget, umurnya aja baru 29. Apa? Hah? Yang mau diiring sama si Jejer apa? Gue tanya sama lu. Apa yang mau diiring sama dia? Gue tanya sama lu. Apa? Rumah kayak gua, mobil kayak gua, semua kayak gue. Apa yang mau diiring sama dia? Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Jangan seperti Qarun. Begitu dia punya kelebihan, maka dia bilang ini karena ilmu saya, ini karena prestasi saya. Hah? Rumah juga dia alasan, ini punya gue, ada di mana? Ternyata bukan punya dia. Ini home theater punya gue, ternyata home theater ngambil dari Google. Apa yang mau diri nama Jengger? Gue tanya apa? Kalau misalkan ibaratnya mau ngomongin orang, ngaca dulu ya. Gue nggak pernah mau ngurusin lo ngapain ngurusin gaji laki gue? Gak ada urusan, beda level. Ngerti nggak lo? Gak ada manusia yang sempurna. Kata Allah, jangan merasa diri paling baik, jangan merasa paling suci. Semua orang pasti pernah punya salah. Ngomongin gue, lu ngaca, lu ngomongin gue tuh ngaca. Lu siapa ngomongin gue? Lu lagi sepi yang ada di job ya, makanya lu ngomongin gue ya. Karena kalau misalkan lu sentil ini gak naik-naik lu Jengger, makanya lu sentil gue. Gak usah ngomongin gaji orang tuh beda-beda. Lu gak pernah yang ngomongin gue juga ibaratnya di bawah gue pula. Apaan sih lu gitu loh. Jadi kalau lu mau ngomongin, gak perlu lu ngomongin gaji orang, apalagi yang ngomongin gaji laki-laki pula. Aduh udah deh, kita aja gak pernah mau tahu lu ditinggal sama siapa namanya itu, si bule siapa itu, bule sopo si Tony apalah tau lah gua. Yang kena mental itu kau, Nikita Mirzani. Buktinya Nikita Mirzani cuma ngomong tentang gaji seorang pilot, kau langsung baper, kebakaran jenggot, padahal dia nggak ngomongin kau, ya kan? Terus kau bilang karena Nikita Mirzani tidak pernah merasakan gaji suami. Lah, aku mau tanya sama kau, 3 kali menikah ini emang pernah kau merasakan gaji suami? Nggak pernah. Kapan kau merasakan gaji suami? Nggak pernah kan? Ya, ngomong itu bacot dijaga dong, jangan asal ceplos-ceplos. Terlihat
niat sekali kau kampungan. Baru dikasih 200 juta oleh pilot yang mirip dengan Suneo itu, kau sudah bangga. Kau mengatakan gaji Suneo itu 200 juta, padahal tidak seperti itu. Serta kau dihujat dengan gaji seperti itu, kau memutarbalikkan fakta. Kau bilang begini begitu, kau bilang Suneo itu rutenya ke Dubai, ke luar negeri. Mana ada batik air ke luar negeri? Gak ada. Aku ini di luar negeri loh. Di luar negeri itu gak ada batik air. Batik air itu cuma seluruh Indonesia. Kalau ke luar negeri itu kayak Kantas, Avatar, terus kayak Wings Air atau apa begitu. Tapi kalau batik air itu cuma di Indonesia, kecuali Garuda. Kalau Garuda ada, itu rutenya dari Indonesia ke luar negeri ada. Paham kau, Suneo? Hah? Janda berisik ini memang wow. Kalau Nikita Mirzani itu jelas-jelas dia statusnya jelas, cerai nikah jelas, anaknya pun statusnya jelas. Lah kau nikah cerai statusnya punya anak apa? Anak aja mungut, ya kan? Kalau Nikita Mirzani jelas lah anaknya itu karena punya bapak. Nah kau punya anak angkat, bapaknya siapa? Kalau ditanyain sama guru atau sama teman-temannya, bapakmu siapa? Kan suami ibumu banyak, kan nantinya begitu. Hanya kalau ngomong itu jangan banyak bacot, dijagalah omongannya. Jangan selalu kau meninggikan diri kau sendiri. Kau pikir sekarang ini netizen masih kayak dulu, melihat perseteruan kau dengan Nikita Mirzani dan netizen akan bela-bela kau. Sudah berbeda sekarang. Orang itu sudah tak, apalagi dengan cara kau yang mengedabrus itu. Paham kau? Suneonya kemana? Lagi ke ujung pandangnya, lagi rutenya ke ujung pandangnya. Kayaknya rutenya ke luar negeri, kok malah ke ujung pandang Makassar? Bisa ya orang rute ke luar negeri sekarang berubah kerja di ke Makassar, Sorong. Gak apa-apa katanya kalau tidak ganteng, yang penting bertanggung jawab. Kita lihat aja endingnya ya, mau bertahan berapa lama. Puja-puja dipuji-puji lagi, ya kan? Ujung-ujungnya diceraikan. 1000 lelaki akan menikahi kau dengan sikap kau yang seperti itu. Lelaki akan kabur, paham kau? Ya? Jadi walaupun kau itu merasa dirimu paling cantik, tapi cantik juga sih enggak, karena cantiknya kamu itu oplos semua loh. Dari gigi, hidung, mata, dagu, pipi, semuanya dioplos. Apalagi bagian bawah, itu kan pernah kau oplos juga, biar kau terlihat perawan kan. Tapi ya itu semua hak lah kau, karena uang kau lah. Cuma nanti dengan Suneo ini kita lihatlah endingnya macam mana. Apakah masih bisa kau puji-puji, kau sanjung-sanjung, ya kan? Kayaknya kamu akan bertahan karena dengan gaji yang 200 juta. Oh, hebat kali ya. Ada seorang pilot gaji 200 juta rute Indonesia. Dasar Suneo dan sapi. Cocoklah kalian berdua itu. Suneo pelihara sapi, sapi pelihara Suneo. Tapi guys, saya mau kasih tahu sama kalian ya. Tadinya saya nggak mau berkomentar tentang masalah gaji pilot, tahu nggak? Kenapa sih kalian ini ngomongin masalah gaji orang? Gaji itu privacy loh. Karena nanti pada saat gaji itu disampaikan sama orang lain, itu ada kecemburuan sosial di dalam hati dia. Itu secara psikologis loh ya. Jadi kalian itu yang namanya gaji, kalau di perusahaan itu ditutup rapat. Dan sekarang itu sistemnya sistem transfer kan. Dan slip gajinya itu tidak untuk dikonsumsi publik. Orang lain tidak boleh tahu, yang tahu cuma HRD dan bos. Gitu aja sih kalau menurut saya. Jadi kalau orang yang meributkan tentang gaji, buat saya itu orang-orang yang picik, orang-orang yang tidak pernah menghargai orang lain gitu loh. Apalagi setelah diomongin tentang ini, tentang gajinya, semua orang ikut nebeng dan berkomentar, ngelantur, sampai banyak istri pilot juga ngoceh semuanya, bilang beginilah, bilang begitu. Nggak semua yang namanya gaji itu sama seperti kalian. Contohnya saya aja, ya nggak sih, sama profesinya psikolog, tapi kata orang gaji pembayaran terbesar psikolog itu Lita Gading, kata orang seperti itu. Coba cek aja. Jadi begitu, setiap profesi itu berbeda-beda, walaupun misalkan satu maskapai, walaupun satu profesi, tapi mungkin banyak sekali hal yang istilahnya itu insentif atau networkingnya yang lebih banyak, yang akhirnya nilai itu bisa lebih tinggi daripada orang lain gitu loh. Paham gak sih kalian? Jadi nilai suatu pendapatan itu bukan cuma dilihat dari slip gaji, tapi lihat
dari integritasnya, dari tanggung jawabnya, dari networkingnya, dari semua kegiatannya. Apakah dia itu mempunyai jam terbangnya tinggi? Ya seperti saya, jam terbangnya tinggi. Dan siapa klien-klien saya itu? Bukan orang one by one, tapi dia istilahnya tuh perusahaan ya gitu ya, corporate kayak begitu. Jadi sama dengan gaji pilot. Nggak usah lah sekarang itu membanding-bandingkan soal gaji, paham ya kalian? Nggak usah. Gaji itu privacy, please. Jadi kalian nggak boleh lah kayak begitu. Jangan suka merendah-rendahkan gaji orang. Nggak usah ngeledek-ledekin gaji orang atau gimana gitu, pengen viral terus segala macam. Udahlah, itu urusan privacy lah, please deh. Dan yang namanya istri-istri pilot, udah nggak usah berkomentar ikut-ikutan nebeng tenar kalian ya. Saya nggak suka dengan kalian itu membanding-bandingkan. Mungkin kalian jam terbangnya beda. Bener juga sih, yang namanya pilot itu terlihat dari jam terbangnya. Mau dia gaji berapa mau gaji berapa terserah dia dong gitu loh. Kan nggak nyusahin kalian ini gitu loh. Jadi sekali lagi ya, nggak usah stop. Pokoknya ya, saya nggak suka loh kalau ngomongin mengenai gaji-gaji. Apa sih ngomongin aja kayak gitu? Itu kesehatan mental orang-orang yang gajinya 15 ribu, yang ada 30 ribu sebulan, ada 50 ribu tuh di tempat orang-orang bawah sana. Kalau ngelihat kalian tuh konten kalian, apa nggak miris mereka? Tolonglah saling menghargai. Masalah gaji tuh nggak usah diomong-omongin. Pamali kalau kata bahasa Sunda mah ya. Jadi untuk kesehatan mental apapun kita harus saling menghargai dari hal-hal yang sangat-sangat kecil. Apalagi ini gaji, ini privacy. Sekali lagi ya, gaji itu adalah privacy, tidak boleh disampaikan ke orang lain. Ke anak pun juga, kalau nggak sangat terpaksa sekolah nanya, nggak boleh tuh disampaikan gitu loh. Jadi janganlah begitulah. Aduh Tuhan, ampun. Kayak orang nggak ada ganti topik lah. Nggak usah lagi ngomongin gaji ya. Saya HRD juga nih, jadi saya juga kesel kalau ngedengerin kayak gitu. Tadinya saya nggak mau komentar loh guys. Oke, salam Dita Gading. Menu andalan ini sate PSK. Apa salahnya dengan sate PSK? Itu lezat banget. Sate kambing ada di puncak. Itu antri banget. Saya suka langganan di sana. Kenapa sih pada ribut antara Buah Peres dan Marijan ini? Kalau PSK itu, sate PSK adalah profesi, itu jualan sate tusuk yang halal, yang laris manis, yang semua orang suka makan ya. Terus urusan ribut nggak ribut antara Marijan itu dengan anaknya di London, ya mungkin itu adalah settingan kali ya. Dan saya juga mendengar juga bahwa si Marijan ngatain si Buah Peres, apa itu, cadel, bogel, body shaming banget. Saya nggak setuju ya, karena Lady Gaga aja itu pendek banget loh. Lady Gaga, kalian tahu, artis internasional, dia itu pendek sekali, tapi dia berkarya ya. Banyak artis-artis juga seperti Madonna, Ariana Grande, itu mungil-mungil semuanya. Mereka itu jadi artis tersohor di seluruh dunia karena mereka mencapai prestasi. Dan saya nggak suka kalau kalian ribut itu pakai body shaming ya. Ya hidung lah, ireng lah, apalah gitu. Karena tidak semua orang itu mau dilahirkan hidung, ireng, goreng gitu kan. Semua tidak mau lahirnya tuh semua cantik, keren. Tapi kalau di Konoha itu saya bingung kenapa sih selalu body shaming kalau ribut. Janganlah bilangin aslinya itu sebuah Peres itu hidung, ireng, goreng, cadel, bogel, apa itu istilah itu saya nggak ngerti. Ya terserah, karena itu ciptaan Tuhan. Nah, kita tidak boleh menghina ciptaan Tuhan. Ini menjadi contoh tidak baik bagi seluruh anak-anak ya di seluruh social media, di TikTok. Ya saya juga pernah alami juga sih. Aku juga pernah dikatain boleh kere, boleh kismin sama si Marijan waktu saya di akun sebelumnya yang 100.000 followers, habis itu hilang begitu saja kan dilaporin. Waktu saya bicara tentang Bunda Korla, yang saya membela bahwa pada dasarnya di sana tidak ada polisi militer di Jerman, bla 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 waktu itu loh. Nah, saya pernah dikatain juga, langsung body shaming, boleh care, boleh kiss me, lah dia nggak kenal gua. Tapi saya bisa memahami, ya mungkin orang tidak memiliki senjata untuk menyerang, akhirnya melakukan body shaming. Karena yang diserang itu harusnya argumentasi, bukan ke pribadi kita. Ini semua bermula gara-gara si pilot Batik Air. Ya terserah
salah. Mau batik air ini mau terbang ke kutub utara kayak kutub selatan kayak, ya itu urusan si pilot. Kenapa sih sekarang ribut masalah laki ya? Kalau memang buah peres mau kawin sama si pilot ini urusan buah peres. Seperti juga buah peres tidak pernah menyenggol Marijan ketika dia sama si Londo dodolan itu. Jadi kenapa sih? Saya nggak paham. Itu contoh tidak baik karena sudah pada tua masalahnya. Bukan ABG lagi, maaf sekali. Sudah pada tua, umurnya sudah lanjut semuanya. Kalau masih ABG unyu-unyu, masih sweet 17 bolehlah. Kita bisa memahami lah, namanya mereka belum berkembang. Tapi kalau udah pada tua ya dan sudah mengalami banyak hal dalam kehidupannya, manis dan pahit, sangat tidak baik. Saya takutnya juga nanti yang tua ikut contoh seperti ini, ribut-ribut gak karuan ya. Oke. Jadi kita hargai ya. Orang mau jualan sate PSK, yang penting dagingnya lembut, gurih, enak digigit. Ya tahu kan, Bapak harus ngerti dong. Gak perlu juga pengalaman dulu tentang urusan hap. Ya mungkin di sana lah. Ya sudah, damai dan sejahtera. Damai. Pedasnya ucapan Dewi Persik sudah menjadi rahasia umum. Akibat ucapannya pula janda Angga Wijaya itu kerap berseteru baik dengan rekan sesama artis maupun dengan para haters. Makin panas, Dewi Persik menyebut apa yang kini didapatkan oleh Nikita Mirzani adalah karma. Saling melempar hinaan satu sama lain, kini giliran Dewi Persik menyerang balik Nikita Mirzani. Dalam live terbarunya, Dewi Persik seperti menertawakan nasib Nikita Mirzani yang bertengkar dengan anaknya sendiri, dimusuhi dengan anaknya sendiri. Dewi Persik menyebut apa yang diterima Nikita Mirzani adalah cerminan dari hidupnya. Menghina nasib malang Nikita Mirzani, Dewi Persik sampai membawa ayat Al-Quran yang menyebut anak adalah cerminan dari orang tua, saking geramnya. Dewi Persik juga menyentil keinginan Nikita Mirzani untuk masuk neraka. Nikita Mirzani juga dihina miskin harta hingga miskin hati oleh Dewi Persik. Potongan live Dewi Persik itu sontak menuai banyak sorotan dari netizen yang terhormat. Tak ayal dibela, banyak netizen yang budiman memilih mendukung Nikita Mirzani. Begitulah informasi update kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share channel YouTube Indohot. Sampai ketemu di video-video menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa. Salam terima kasih.